Bab 178. Apapun itu, waspada tetap wajib. Timpal Davin tegas. Siap, Mas, laksanakan. Ayu lekas mengangkat tangannya dan mengambil posisi hormat. Sedikit mencairkan suasana yang semula hampir kembali berguncang. Baiklah. Aku berangkat ya. Assalamualaikum, sayang. Tutur Davin lalu memasuki mobil. Sementara Ayu terus berdiri sembari memperhatikan Davin hingga benar-benar keluar dari pekarangan rumah. 82. Saat hendak kembali masuk ke dalam rumah, tatapan Ayu tak sengaja melihat Umi Aminah yang sedang berada di teras bangunan samping. Sedang bersih-bersih terlihat dari alat pel yang sedang dipegangnya. Senyum Ayu terukir. Ia lalu melangkah ke arah sana. Selamat pagi, Umi, sapanya ramah. Mbak Ayu. Pagi. Umi Aminah sedikit membungkukkan tubuhnya sembari tersenyum. Bersih-bersih ya Umi. Lanjut Ayu basa-basi. Iya, Mbak. Padahal bersih banget loh tempatnya. Tapi bingung saja gak ada kerjaan apa-apa, jawab Umi Aminah. Umi ada-ada saja. Padahal tinggal nonton TV atau bisa jalan-jalan keliling rumah, balas Ayu. Oh, iya, Umi. Ayu pikir semalam Umi mau makan malam bareng. Ditungguin tapi gak datang-datang. Mas Raihan juga, lanjut Ayu semakin mendekat. Duduk di salah satu kursi teras di sana. Itu. Umi makan di sini saja. Sekalian perkenalkan sama pegawai di rumah ini. Ternyata banyak juga. Seru bisa kumpul-kumpul, elak Umi Aminah sembari tersenyum kecil. Oh gitu. Iya sih. Di sini kalau menjelang malam emang seru. Soalnya udah pada istirahat. Jadi bisa kumpul-kumpul sambil leyeh-leyeh sebelum tidur, timpal Ayu. Iya. Umi Aminah menimpali singkat. Lapun turut duduk di dekat Ayu karena mengepel lantainya sudah selesai. Tak mungkin pergi begitu saja. Umi kalau di rumah biasanya tinggal bareng siapa? Ayu kembali melanjutkan basa-basinya. Kalau Raihan lagi gak ada, tinggal sendiri saja. Maklum, soalnya memang gak memiliki saudara di kota ini. Keluarga Umi di desa semua. Itu juga tinggal kerabat jauh karena kakek nenek Raihan sudah meninggal, beber Umi Aminah. Kalau keluarga suami Umi, ayahnya Mas Raihan memiliki keluarga juga kan? Apa di desa juga? Tanya Ayu penasaran. Umi Aminah sempat terdiam. Punya, tapi hanya keluarga angkat. Ayahnya Raihan memang diadopsi sejak bayi karena tidak memiliki keluarga. Meski bukan orang tua kandung, ayahnya Raihan sering bercerita kalau keluarga angkatnya itu sangat baik, jawabnya. Ayu menganggukkan kepalanya pelan. Di mana mereka? Tanyanya. Umi Aminah kembali terdiam. Ingin sekali ia menjawab kalau yang ia maksud adalah keluarga Adiputra. Tapi siapalah dirinya? Maaf, Mbak Ayu. Umi permisi ke belakang dulu, ya. Tiba-tiba sakit perut, elak Umi Aminah ingin menghindar. Oh, iya, Umi, silakan. Kebetulan Ayu juga mau kembali ke kamar, jawab Ayu. Ia bergegas meninggalkan teras tersebut seiring kepergian Umi Aminah. Sementara Ayu memilih untuk langsung kembali ke kamar. Mengambil ponsel, lalu membalas pesan Alicia yang sempat diabaikan tadi. Setelah bertemu Umi Aminah tadi, Ayu pun tiba-tiba kepikiran sebuah ide agar Davin tak khawatir. Ia akan meminta Umi Aminah menemani dirinya selama Alicia berada di rumah. Waktu yang dijanjikan pun tiba.
Siang ini, Alicia benar-benar datang ke rumah Ayu. Menenteng beberapa paperback di kedua tangannya. 83. Hai, sudah datang ternyata. Sapa Ayu antusias kala membukakan pintu untuk Alicia. Iya. Sesuai jam yang ditentukan, jawab Alicia sembari tersenyum di balik cadarnya. Namun tetap terlihat dari kerutan di ujung mata. Gak ganggu kan? Takutnya Bumil lagi istirahat siang, lanjutnya. Enggak, santai aja. Dari tadi sudah istirahat mulu, kelakar Ayu. Ayo masuk, lanjut Ayu merangkul pundak Alicia mengajaknya memasuki rumah lalu duduk di sofa. Mau minum apa? Tanya Ayu. Gak usah repot-repot, tolak Alicia buru-buru. Gak repot, minum doang. Lagian masa iya ada tamu dianggurin, timpal Ayu. Air putih saja kalau gitu, balas Alicia. Baiklah. Tunggu sebentar ya. Ayu pun lekas berjalan menuju dapur. Ada tamu ya, Mbak? Biar saya bikinkan minum, tanya Ijah, asisten rumah tangga lain di sana selain Bos Sumi. Iya. Tapi cuma ambil air putih kok. Kamu tolong temui Umi Aminah saja. Bilangin dipanggil saya ya, pinta Ayu. Ia bergegas kembali ke depan sambil membawa nampan berisi segelas air putih dan sepiring kudapan. Silakan diminum ya. Kata Ayu sambil meletakkan nampan itu di atas meja. Makasih, jadi gak enak malah ngerepotin. Padahal cuma nganterin baju doang. Gak lama ini, timpal Alicia. Gak lama mau kemana memangnya? Santai aja atuh buru-buru banget, balas Ayu begitu hangat. Keduanya bersikap layaknya teman yang tak pernah ada pertikaian apapun di masa lalu. Alicia hanya tertawa pelan. Ini baju pesanannya. Aku juga bawa model lain, takutnya yang ini gak sesuai harapan. Maklum, desainer masih amatiran. Ia menyerahkan satu paperback pada Ayu. Amatiran gimana? Orang baju yang dipakai aja cantik banget. Apa memang karena orangnya cantik ya? Puji Ayu dengan senyum mengembang. Masya Allah. Dibilang cantik sama orang yang lebih cantik, balas Alicia. Ya ampun, kamu mah berlebihan. Ayu tertawa kecil mendengar penuturan Alicia. Teringat dulu sekali saat Alicia sesekali datang ke apotek tempatnya bekerja. Ayu dan para pegawai lain seringkali tak berkedip melihat Alicia yang cantik mulus bak artis-artis di televisi. Ditambah dengan baju seksi yang memperlihatkan kulitnya yang putih tanpa noda. Sebaliknya, setelah mengenal Ayu lebih jauh, Alicia justru begitu kagum pada Ayu yang bukan hanya cantik parasnya tapi juga hatinya. Sampai-sampai ia tak lagi merasa heran, kenapa Davin sampai cinta mati pada istrinya itu. Bahkan tak tergoyahkan sedikitpun meski ia menggodanya berkali-kali. Aku buka ya. Kata Ayu sembari mengeluarkan baju yang masih di plastik rapi itu. Iya. Alicia menimpali antusias. Ya Allah, jadi deg-degan. Pelanggan baruku istrinya Pak Davin Mahesa loh, menantu keluarga Adiputra. Takut banget ngecewain, lanjut Alicia sembari menggosok-gosok kedua telapak tangannya. 84. Cek, berlebihan. Aku juga orang biasa seperti kamu. Balas Ayu. Ia lalu berdiri, menempelkan baju yang sudah dibuka dari plastiknya itu ke tubuhnya sendiri. Bagus banget ih. Warnanya kalem, kainnya enak, jatuh, adem lagi, puji Ayu bersemangat. Coba dulu. Muat gak? Pinta Alicia. Oke. Ayu menyahut singkat.
Ia hampir saja melangkah saat sebuah suara menghentikannya. "Mbak Ayu," panggil Umi. Bukan hanya Ayu yang menoleh ke sumber suara, tapi juga Alicia. La melebarkan matanya menatap wanita parubaya yang pernah berjasa dalam hidupnya itu. "Umi," sapa Alicia antusias. "Siapa ia?" Umi Aminah memicing, menatap wanita yang parasnya tertutup cadar itu. "Ayo tebak siapa?" Kelakar Alicia diakhiri kekahan pelan. Kening Umi Aminah mulai berkerut banyak. Kalau dari suaranya sih seperti. Ya Allah, Mbak Alicia bukan. Tebak Umi Aminah. Alicia mengangguk bahagia. Ternyata meski hanya mendengar suaranya saja, Umi Aminah mampu mengenali dirinya. "Umi sehat. Kenapa bisa ada di sini?" tanya Alicia. "Alhamdulillah sehat." Umi Aminah melangkah mendekati Alicia. Memegang kedua pundak wanita itu dengan mata berbinar. Masya Allah, pangling sekali Umi lihatnya. Sampai-sampai Umi belum percaya kalau ini Mbak Alicia, lanjutnya dengan senyum merekah. "Sedang belajar untuk hidup lebih baik lagi, Umi," timpal Alicia. "Alhamdulillah." Umi senang dengarnya. "Semoga istiqomah ya, nak. Umi bangga sama kamu." Mata Umi Aminah berkaca-kaca lalu mengusap lembut pucuk kepala Alicia yang tertutup jilbab hitam. "Oh, iya. Sudah ketemu Raihan?" "Biasanya dia ada di depan," tanya Umi Aminah tiba-tiba. "Raihan? Alicia kesini mau ketemu Ayu," jawab Alicia keheranan diikuti senyum kecil. Sementara Ayu masih tertegun melihat pertemuan mengharukan sepasang wanita berbeda usia itu. "Umi kenal Alicia juga." "Siapa? Apa calonnya Raihan?" Tebak Ayu melihat kedekatan mereka berdua ditambah dengan nama Raihan yang disebut-sebut. 85. Mendengar pertanyaan Ayu, Alicia membulatkan matanya. Tebakan Ayu tentang hubungan dirinya dan Raihan terlalu berlebihan. "Kamu ada-ada saja, Yu. Aku cuma kenal aja sama Raihan, gak dekat gak akrab juga." "Kalau sama Umi?" Alicia sempat menatap Umi Aminah lekat. "Entah kenapa aku merasa sudah dekat banget. Berasa ibu sendiri malah. Padahal baru ketemu beberapa kali ya, Umi." Lanjut Alicia. Tangannya belum lepas menggenggam tangan Umi Aminah. "Umi juga sama. Mungkin karena Umi gak punya anak perempuan. Jadinya senang aja ada teman buat ngobrol, saling berbagi," timpal Umi Aminah. Ditambah Umi yang sangat keibuan. Jadinya siapa sih yang gak bisa langsung akrab? Aku aja baru ketemu kemarin udah berasa kenal lama. Ayu menambahi percakapan Alicia dan Umi Aminah. "Oh, iya. Syukurlah kalau Umi sama Alicia sudah sama-sama kenal. Ayu coba baju dulu sebentar ya Umi." "Maaf ditinggal," lanjut Ayu. Tangannya sudah memegang 2 potong baju yang dipesannya. Ayu bergegas masuk ke dalam kamar. Membuka bajunya lalu mengenakan baju baru. Berdiri di depan cermin sembari memutar badan. Kemudian mencoba bajunya yang satu lagi. Sementara Umi Aminah dan Alicia mulai bercengkrama. Menceritakan alasan masing-masing kenapa sampai berada di rumah itu. "Syukurlah, Umi. Kalau memang Umi tinggal dulu di sini. Jadi Raihan gak khawatir lagi. Maklum, Pak Damar memang orang penting yang pastinya harus selalu dalam pengawasan," ujar Alicia setelah mendengar penuturan Umi Aminah. "Iya, meski Umi sendiri merasa canggung tinggal di rumah orang.
Jelek-jelek juga lebih betah tinggal di rumah sendiri. Umi Aminah tertawa renyah mengatakannya. Itu sih sudah pasti, Umi. Alicia ikut tersenyum lebar. Iya. Makanya, Umi tuh kadang minta Raihan untuk segera mencari pasangan hidup. Biar Umi ada teman terus biar dia juga ada yang merhatiin. Tapi ya gitu, Raihan sepertinya masih belum tertarik. Mungkin ingin fokus bekerja dulu. Padahal Umi tuh emeh. Umi Aminah dan Alicia sama-sama menoleh ke sumber suara orang berdehem tersebut. Umi Aminah pun langsung tersenyum kikuk saat menyadari jika Raihan ternyata sedang berdiri sembari memperhatikan keduanya. Tentu saja karena Raihan menuruti perintah Davin untuk mengawasi Ayu. Raihan. Umi pikir gak ada kamu, nak. Kata Umi Aminah dengan senyum lebar. Raihan hanya geleng-geleng kepala pelan. Lah sudah paham betul sifat ibu kandungnya itu. Jika sudah bercerita dengan seseorang yang dianggapnya nyaman, maka segala hal akan diceritakan. Raihan berpikir, mungkin itu 86. Juga akibat dari rasa kesepian sang ibu selama ini. Hingga saat ada teman bercerita, bisa begitu asik dan terkadang lupa diri. Umi cuma cerita loh, curhat. Gak gibahin orang, aku Umi Aminah buru-buru melakukan pembelaan. Umi Aminah tahu persis, putranya itu paling tidak suka jika dirinya membicarakan orang lain. Itulah kenapa wanita parubaya yang selalu berwajah natural itu hampir tak pernah kumpul-kumpul dengan para tetangga karena ujung-ujungnya seringkali menyerempet pada gibah. Pernah, satu waktu, Umi Aminah yang baru selesai berbelanja di warung, duduk sejenak bersama ibu-ibu lainnya. Tak ada niatan lain hanya karena merasa kesepian di rumah. Kala itu para ibu-ibu tersebut memang sedang membicarakan salah satu warga sana. Umi Aminah tak ikut bicara apa-apa, hanya ikut mendengarkan. Di saat bersamaan, Raihan lewat warung tersebut. Melihat Umi Aminah ada di sana, ia langsung mengajak ibunya itu untuk pulang. Meski tetap dengan cara baik dan sopan. Tak belak-belakan secara langsung. Umi ada di sini ternyata. Rai cari-cari soalnya, kata Raihan setelah menyapa ibu-ibu di sana ramah. Umi Aminah mengerti kode dari sang putra. Ia langsung beranjak bangkit dari duduknya. Saya pulang dulu ibu-ibu. Mari, pamit Umi Aminah sopan. Ibu gak ikut gibah. Cuma numpang duduk sebentar, kata Umi Aminah begitu sampai di rumah. Tapi ikut dengerin kan, Umi? Maaf ya, bukannya Rai mengekang Umi. Rai hanya ingin selalu mengingatkan Umi mana hal yang memicu dosa dan tidak. Membicarakan orang lain, gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau benar jatuhnya gibah, kalau salah jatuhnya fitnah. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, sementara gibah sama dengan memakan bangkai saudara sendiri, beber Raihan dengan begitu lemah lembut. Tentu tak ingin membuat ibunya itu tersinggung. Maafin Rai ya, Umi. Dari segi harta dan materi, Rai belum bisa memberikan yang terbaik untuk Umi. Tapi, Rai ingin berusaha untuk menjadi anak yang saleh dan berbakti agar ikatan kita tak sampai dunia saja, tapi berlanjut sampai akhirat kelak. Semoga nanti kita dikumpulkan kembali. Itu harapan Rai yang paling besar, Umi. Lanjut Raihan seraya berjongkok di hadapan Umi Aminah sembari menggenggam tangan sang ibu. Mata Umi Aminah langsung berkaca-kaca. Meski sang putra kala itu hanya berprofesi sebagai marbot dan pengurus yayasan kecil, tapi Umi Aminah sungguh bangga dengan putranya itu. Insya Allah kelak kita akan berkumpul lagi di surganya Allah ya, nak,
Amin, kata Umi Aminah dengan tenggorokan tercekat dan setetes air mata yang jatuh di pipinya. Raihan yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya mendekat ke arah Umi Aminah dan Alicia. Saya pikir tamu tadi bukan Mbak Alicia. Sehat, Mbak? Tanya Raihan berbasa-basi. Meski sikapnya begitu cuek, tapi ia tak mengabaikan adab untuk tetap bertegur sapa pada orang yang dikenalnya meski hanya sekilas. Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri? Alicia balik bertanya. Alhamdulillah. Hanya itu jawaban singkat Raihan. Saya permisi kalau gitu. Silakan dilanjutkan, sambung Raihan lalu membalikkan badan. Berjalan menjauhi Alicia yang masih ditemani Umi Aminah. Tapi sejujurnya, ia tak benar-benar pergi dari sana. Tetap mengawasi keadaan seperti permintaan Davin. Beruntung Pak Damar sedang beristirahat siang hingga Raihan memiliki waktu luang untuk fokus pada perintah Davin tadi. 87. Nanti siang akan ada tamu perempuan yang menemui istriku. Pastikan kamu awasi dia dari sejak datang sampai pulang lagi. Jangan lengah sedikit pun. Titah Davin pada Raihan lewat telepon tadi. Raihan hanya mengiyakan tanpa bertanya apapun lagi. Tugasnya hanya menjalankan perintah tanpa harus bertanya kenapa dan siapa. Ia tak pernah menduga jika tamu perempuan yang dimaksud adalah Alicia. Ia juga tak mengerti kenapa majikannya itu meminta dia untuk mengawasi Alicia. Padahal tak ada sesuatu pun yang mencurigakan dari wanita yang sudah dikenalnya itu sejak datang sampai detik ini. Meski begitu, Raihan tetap mengawasi dari kejauhan. Pura-pura duduk sambil memainkan ponsel. Apalagi saat melihat Ayu sudah keluar lagi dari kamarnya. Ya ampun, Syah. Bajunya bagus banget. Aku sudah coba dua-duanya. Pas banget. Gak kebesaran tapi juga gak ngepas di badan. Enak pokoknya, cocok, nyaman banget. Kata Ayu antusias. Ini review beneran kan? Harus jujur loh, demi kemajuan usahaku. Jangan karena kita kenal, jadinya kamu sungkan mau ngasih kritikan, timpal Alicia sedikit menyangsikan penuturan Ayu. Beneran. Sumpah, gak bohong gak mengada-ada. Malahan, niatnya aku mau pesan lagi buat saudara-saudaraku sama ibuku biar samaan. Oh, iya, sekalian buat Umi Aminah juga, balas Ayu. Masya Allah, gak perlu Mbak Ayu. Gak perlu repot-repot, tolak Umi Aminah tak enak. Gak repot sama sekali, Umi. Baju doang. Anggap saja sebagai hadiah tanda perkenalkan kita, balas Ayu cepat. Buat Umi Aminah biar aku kasih gratis aja. Soalnya aku juga udah berniat ngasih hadiah buat Umi. Cuma belum keburu aja. Alhamdulillah sekarang dipertemukan di sini. Besok atau lusa, aku anterin lagi ke sini. Itu juga kalau Uminya masih ada di sini. Kalau sudah gak ada, aku titipin ke Raihan aja, ujar Alicia. Kedua wanita hampir senuran itu seolah-olah berlomba untuk sama-sama menghadiahi wanita paruh baya di hadapannya. Gak apa-apa kalau kamu mau ngasih gratis buat Umi. Tapi aku tetap beda lagi ya. Aku juga sudah niat soalnya, balas Ayu. Dan buat Umi, tolong diterima saja ya, lanjut Ayu. Masya Allah Alhamdulillah. Sungguh, Umi terharu sekali. Padahal Umi belum terlalu lama mengenal kalian, tapi kalian begitu baik dan perhatian. Ibu sampai merasa kalau Allah langsung mengirim dua anak perempuan untuk Umi. Terima kasih ya Mbak Ayu, Mbak Alicia, timpal Umi Aminah dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama, Umi. Alicia dan Ayu menyahut bersamaan. Ketiganya pun lalu bercengkrama ringan.
Hingga tak terasa waktu sudah menjelang sore. Sepertinya aku harus segera pulang, Yu. Masih ada keperluan soalnya. Masih mau antar baju ke beberapa teman, kata Alicia setelah melirik jam dinding dan hampir memasuki waktu asar. Oh iya. Makasih banyak, ya, sampai-sampai dianterin langsung oleh ownernya, balas Ayu. Owner apa? Masih merintis pelan-pelan, kelakar Alicia. Gak apa-apa pelan-pelan, semuanya juga kan bertahap. Mau besar mau kecil, yang penting kamu bosnya, timpal Ayu memberi motivasi. Alhamdulillah, disyukuri saja, balas Alicia. Ia pun lekas bangun dari duduknya. Umi, saya permisi dulu ya. 88. Besok-besok kesini lagi buat anterin baju Umi sekalian untuk keluarga Ayu. Semoga Umi masih di sini ya. Saya masih kangen banget soalnya sama Umi, lanjut Alicia. Ia lalu menyalami Umi Aminah dengan taksim. Beralih pada Ayu yang menjabat tangan Alicia erat. Sekali lagi makasih ya, Yu. Assalamualaikum, kata Alicia seraya berbalik. Berjalan menuju pintu yang terbuka lebar lalu menyapa Rayhan yang dari tadi ada di sana. Mari, Ray, pulang dulu, kata Alicia. Silakan, Mbak, jawab Rayhan singkat. Matanya diam-diam mengikuti setiap langkah Alicia hingga memasuki mobil. Bahkan sampai mobil itu melaju meninggalkan pelarangan rumah. Setelah memastikan Alicia benar-benar pergi, Rayhan bergegas meraih ponselnya lalu mengetik pesan. Tamunya sudah pulang, Tuan. Semuanya aman terkendali. Tak ada hal yang mencurigakan. Rayhan mengirimkan pesan itu pada Davin sesuai permintaan Davin tadi. Tak berselang lama, pesan balasan masuk ke dalam ponselnya. Syukurlah. Terima kasih banyak, Ray. Kapan-kapan kalau dia ke rumah lagi, tetap awasi dan waspada. Baik, Tuan. Hanya itu balasan Rayhan. Meski kepalanya dipenuhi pertanyaan kenapa Davin sampai begitu waspada pada wanita seperti Alicia. Namun pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa berputar-putar di kepalanya tanpa berani untuk bertanya langsung. 4 hari sudah Ricky dan Nuri berada di Bali. Pagi ini, keduanya akan terbang kembali ke kotanya setelah menghabiskan bulan madu yang sangat-sangat tidak maksimal karena kondisi Nuri yang drop sejak awal kedatangan mereka. Kamu yakin kuat naik pesawat, sayang? Tanya Ricky saat bersiap check out dari hotel tempat mereka menginap. Yakin, Mas. Kuat tidak kuat toh tetap harus pulangkan. Gak ada pilihan lain kecuali naik pesawat. Di sini lebih lama juga mau ngapain? Toh gak sembuh-sembuh, jawab Nuri. Wajahnya sedikit pucat. Bisa saja sih naik mobil. Cuma memang lama di jalan, balas Ricky. Ia menatap iba pada istrinya itu. Nuri menggeleng pelan. Gak apa-apa naik pesawat saja. Biar cepat-cepat sampai. Nanti bisa langsung istirahat. Ya sudah, yuk. Tapi kalau besok masih juga pusing sama mual, kita periksa ke dokter ya, timpal Ricky. Ia sudah bersiap untuk menggeret koper keluar dari kamar. Nuri mengangguk samar. Ia pun berjalan mengekor di belakang Ricky menuju lobi hotel. Selama perjalanan, baik di dalam mobil ataupun di dalam pesawat, Nuri terus saja menyandarkan kepalanya di pundak Ricky. Memejamkan matanya untuk sedikit mengurangi rasa pusing yang mendera. Bang Ricky, Mbak Nuri, selamat datang kembali. Sapa Rayhan yang diminta untuk menjemput Ricky di bandara. Mbak Nuri kenapa, Mas? Sakitkah?
Lanjut Rayhan. 89. Sekilas mata memandang saja, Rayhan sudah bisa menebak jika istri seniornya itu memang sedang tak baik-baik saja. Terlihat dari wajahnya yang kian memucat. Iya, Ray. Sepertinya masuk angin, jawab Ricky. Rayhan mengangguk pelan. Semoga lekas pulih, katanya. Ia pun kembali ke mode kalem. Masuk ke dalam mobil lalu menyetir mobil menuju rumah Ricky.